Kalian bisa rakit PC aja seperti ini. Nah, ini udah nampil misalkan ya. Udah ada motherboard, prosesor, cooler, lengkap semuanya. Ini bisa nyala tanpa menggunakan si PGA card. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adhas, Kilas IT. Rakit PC tanpa PGA card tentunya bisa. Mau dari AMD atau dari Intel tetap bisa ya. Jadi saya buat video ini karena mungkin ya teman-teman di luar sana belum terlalu update ya tentang prosesor-prosesor terbaru yang mereka tuh udah punya iGPU sebenarnya. Karena ketika kemarin saya lihat di e-commerce ada yang nyaranin rakit PC menggunakan 7000 series, nah dia tuh tidak menggunakan PGA eksternal. Dan di sana ada yang berkomentar, bahkan di forum-forum Facebook juga sama, wah ngapain rakit PC kayak gitu, itu jelas nggak akan nyala gitu kan, karena si Ryzen tuh harus ada PGA card eksternal kecuali yang seri G. Nah, itu banyak banget teman-teman yang masih berkomentar seperti itu gitu kan. Nah, makanya di video kali ini saya akan sekilas aja cari tahu ya dari Intel ataupun AMD prosesor-prosesor mana aja yang dia udah punya iGPU ya. Ya sekaligus seri-serinya ya. Kode di belakang si prosesornya kan biasanya ada huruf F, K, T, U, S gitu kan. Nah, ini sekarang kita akan cari tahu sama-sama ya. Tapi ini di sini tuh khusus prosesor desktop aja ya, tidak campur dengan prosesor laptop. Karena nanti bahasnya jadi kepanjangan kalau kayak gitu ya. Oke, kita mulai saja dari Intel dulu. Ada i3 6100. Ini contohnya aja ya, i3 6100 polos. Itu nggak ada huruf F, nggak ada huruf K, S, U ya. Polos. Nah, dia tuh punya iGPU yakni HD Graphic 530. Terus ada lagi Core i3 9100F. Nah, ini yang ada belakangnya F harus pakai PGA eksternal. Karena seri F ini menandakan dia tuh tidak punya iGPU di dalam prosesornya, baik 9100F, 10400F, 12100F, 12400F. Pokoknya yang ada F-nya itu kalau ditancapkan ke motherboard dinyalain tanpa PGA card, jelas dia nggak akan nampil gitu ya. Terus ada lagi yang belakangnya T ya. Core i5 10500T, 6100T, 6500T. Nah, ada T. Nah, ini dia juga masih tetap punya iGPU-nya, yakni Graphic 630 ya di 10500T contohnya nih ya. Dia punya IGP-nya, namun performanya lebih kecil. Jadi low power lah istilahnya gitu ya. Kalau misalkan kita bandingkan Core i5 10500T dan Core i5 10500 yang polos, tentu performanya lebih kenceng yang polos ya. Jadi jangan sampai salah beli juga ya. Karena seri yang T ini boost clock-nya diturunkan dan si konsumsi wattnya diturunkan juga. Biasanya ini ditancapkan di PC all-in-one. Biasanya di kantor-kantor yang langsung monitor, terus di belakangnya ada motherboard, prosesor, RAM gitu kan. Cuma ada monitornya aja. Nah, biasanya mereka tuh menggunakan kalau Intel ya menggunakan prosesor yang belakangnya T gitu. Jadi lebih hemat daya. Terus ada lagi yang belakangnya K. Nah, misalkan i5 12600K. Nah, ini K gimana nih? Kalau K ini tentunya prosesor ditandakan bisa di overclock, performanya bisa lebih tinggi lagi. Tapi tetap punya iGPU gitu kan. Jadi ditancapkan di motherboard langsung yang seri K ya, seri K tancapkan motherboard, dia langsung bisa nyala tanpa harus pakai PGA eksternal gitu. Terus kalau misalkan ada contohnya yang KF Core i5 12600KF misalkan ya. Nah, ini menandakan si prosesor ini tuh bisa di overclock dan harus menggunakan PGA eksternal gitu karena ada F-nya. Terus kalau KS, nah kalau KS ini tetap dia punya iGPU, itu bisa di overclock juga. Oke, jadi kalian udah terbayangkan, jangan sampai salah beli, salah pilih. Kalau yang F untuk di Intel tidak ada iGPU-nya, kalau yang polos ada. Terus selanjutnya, pokoknya kalian bisa ulangi lagi video, dengerin lagi penjelasan tadi ya. Sekarang kita lanjut ke AMD. Nah, ini kalian harus perhatikan baik-baik ya, karena AMD ini agak sedikit
harus dicerna dengan baik gitu supaya nggak salah paham. Oke, mulai dari AMD Ryzen 3 1200. Jadi AMD Ryzen pertama yang polos ya, Ryzen 3 1200. Polos, nggak ada F, nggak ada K, nggak ada G gitu. Nah, yang polos di AMD ini mereka tidak punya iGPU. Jadi ketika ditancapkan di motherboard AM4 yang soketnya AM4 ya, mereka nggak jalan gitu ya. Jadi harus pakai PGA card eksternal. Terus kalau misalkan yang ada iGPU-nya, yakni yang ada akhirannya G. Jadi kayak Ryzen 3 3200G, Ryzen 5 3400G gitu. Itu ada iGPU-nya. Jadi ditancapkan ke motherboard yang soket AM4 gitu kan. Ini bisa berjalan. Terus ada lagi yang belakangnya GE seperti 3000 GE, Athlon 200 GE, Ryzen 7 5700 GE. Nah, ada GE. Itu mereka tuh punya iGPU juga untuk di AMD ya. Nah, kalian udah kebayang kan kalau di AMD yang polos itu nggak ada iGPU-nya. Kalau yang G dan GE udah ada iGPU-nya untuk yang menggunakan soket motherboard AM4 ya. Terus gimana kalau yang X? Yang X juga sama kayak 5600X, 5800X 3D bahkan gitu ya. Pokoknya yang X itu mereka juga tidak ada iGPU-nya. Jadi harus tancap PGA eksternal. Nah, namun di sini ada perubahan nih ya yang dilakukan oleh si AMD. Yakni mereka merilis Ryzen 7000 series dengan kode name Raphael dengan arsitektur Zen 4. Terus soketnya juga di sini berubah, bukan AM4 lagi, tapi AM5 ya. Jadi soketnya tuh udah LGA mirip punyanya si Intel. Jadi cara pemasangannya juga mirip, nggak ada kakinya gitu kan, tinggal ditancap. Pokoknya mirip banget lah dengan soket yang Intel sebelumnya. Nah, mereka ini kemarin rilis ada Ryzen 5 7600 polos, ada Ryzen 5 7600X ya. Nah, mereka ini yang sudah menggunakan AM5 ya, teknologi Zen 4 ini, mereka sudah ada iGPU-nya, yakni Radeon Graphics 2 gitu. Jadi, ya kalian harus bisa bedain ya. Yang menggunakan soket AM4 ketika prosesornya polos dan ada huruf X-nya, tidak ada iGPU-nya. Yang ada iGPU-nya tuh hanya yang G dan GE. Tapi kalau untuk Ryzen 7000 series yang menggunakan soket motherboard AM5, nah mereka semuanya mau yang polos, ada yang X-nya, ada yang G-nya mungkin nanti ya. Itu mereka sudah ada iGPU-nya. Wah, mantap. Jadi ada perubahan nih untuk AMD ya. Sekarang yang ada Ryzen 7000 series bisa dirakit ya tanpa menggunakan PGA card dulu. Jadi kalau kalian mau rakit PC, misalkan rakit PC seperti ini gitu kan, tapi PGA card-nya lumayan agak mahal, nabung lagi, kalian bisa rakit PC aja seperti ini. Nah, ini udah nampil misalkan ya, udah ada motherboard, prosesor, cooler, lengkap semuanya. Ini bisa nyala tanpa menggunakan si PGA card gitu teman-teman ya. Jadi kalian harus perhatikan kalau si Ryzen 7000 series ini sudah ada iGPU-nya. Bang, tes dong gimana performanya si Ryzen 7000 series yang ada iGPU Radeon Graphics 2. Tenang, saya akan coba rakit PC tanpa menggunakan PGA eksternal, menggunakan si Ryzen 7000 series di video selanjutnya. Mungkin minggu depan lah nanti saya akan coba dan kalian harus nonton di sana. Kita lihat performanya seperti apa. Kalau video ini tuh sekilas aja ya, cari informasi tentang jajaran-jajaran prosesor yang udah iGPU-nya, yang udah ada iGPU-nya gitu ya. Oke, mungkin gitu aja. Kalau misalkan kalian ada saran, kritik, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar, atau mau menambahkan juga boleh, mau ngasih saran juga boleh gitu ya. Semoga bermanfaat video ini. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.